Dan langsung saja Bu untuk, mengingat Baik, waktu, mempersingkat betul. Ibu untuk bisa memberikan Terima kasih. menyampaikan, penjelasan. Makasih Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu rekan-rekan media. Perlu kami sampaikan, sejak tanggal 21 Desember 2022 yang lalu, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi dalam sepekan sejak tanggal 21 Desember hingga 1 Januari 2023. Nah, kenapa saat itu kami perlu segera mengeluarkan rilis? Karena sejak saat itu, tanggal 21 Desember yang lalu, terdeteksi minimal ada 4 fenomena di atmosfer atau fenomena yang menunjukkan sinyal menuju ke ekstrim yang terjadi bersamaan, saling menguatkan. Nah, untuk itu kami sampaikan peringatan dini yang pertama tanggal 21 Desember yang lalu, potensi cuaca ekstrim selama periode Natal Tahun Baru. Hari ini 27 Desember, kami mengevaluasi ternyata prediksi atau perakiraan tersebut konsisten atau sesuai dengan kejadian yang ada. Dan bahkan sejak kemarin kami mendeteksi ada penambahan satu fenomena baru lagi yang tentunya dapat berpengaruh pada dinamika cuaca yang ada di Indonesia. Nah, maka perlu kami update dinamika atmosfer pada saat ini berdasarkan analisis terkini kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi mulai hari ini hingga 2 Januari. Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut antara lain masih sama dengan 21 Desember, namun intensitasnya semakin menguat, yaitu monsun Asia yang beberapa hari terakhir dengan potensi adanya disertai ya. Jadi monsun Asia ini disertai dengan adanya seruakan udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Tibet di Asia dan juga fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara intensif, secara lebih intensif. Karena tadi ada 3 fenomena ya, monsun Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Saya ulangi, dan fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara lebih intensif di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Seruakan udara dingin Asia merupakan fenomena yang lazim terjadi saat monsun Asia aktif yang mengindikasikan, mohon petanya ditayangkan Mas, petanya ditayangkan Pak Miming. Ini kita menceritakan monsun Asia aktif yang mengindikasikan potensi aliran massa udara dingin dari wilayah Asia menuju ke wilayah selatan. Dampak dari munculnya seruakan dingin tersebut meningkatkan potensi curah hujan di wilayah barat Indonesia apabila disertai dengan fenomena cross equatorial northerly surge atau arus lintas ekuatorial. Saya ulangi ya, disertai dengan arus lintas ekuatorial yang mengindikasikan
bahwa adanya aliran massa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator. Dampak adanya seruakan dingin atau seruakan udara dingin dari Asia yang disertai arus lintas ekuatorial dapat berdampak secara tidak langsung pada peningkatan curah hujan, dan ini yang sangat penting, kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Sesuai prediksi tanggal 21 Desember yang lalu, kecepatan angin yang tinggi ini sudah terjadi. Dapat mencapai lebih dari 40 knots. Itu sudah terjadi dan masih dapat terus terjadi. Nah, dari gambar ini terlihat Ibu Bapak, gambar yang sebelah kanan, peta-peta itu ya, itu menunjukkan ada warna biru hijau tua ya. Biru hijau tua, tolong ditunjukkan. Nah, ini adalah fenomena yang diceritakan tadi. Biru hijau tua, yang kayak tinta tumpah itu ya. Tanggal 28, kita lihat Mas, tanggal 28 masih secara spot ya di wilayah Indonesia Barat dan Selatan. Tapi perhatikan tanggal 29. Itu semakin melebar dan meluas dan semakin pekat. Artinya itu intensitasnya semakin tinggi dan semakin besar pula potensinya untuk menjadi cuaca ekstrim. Perhatikan mulai tanggal 28 itu wilayah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah ya yang kelihatan terdampak, bahkan sampai Nusa Tenggara. Itu ya, yang pekat itu ya. Nah, ini bahaya, ini sesuai deteksi tanggal 21 Desember yang lalu, cuacanya akan meningkat bisa mencapai ekstrim. Tanggal 29 itu meluas, bahkan masuk ke wilayah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan juga masih ada di sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara, Barat Timur, sampai ke selatan Papua. Dan semakin kuat atau masih kuat ya, tanggal 30 Desember itu juga masih kuat. Bahkan 1 Januari itu hampir menutupi seluruh wilayah Indonesia. Peta Indonesianya hampir tidak terlihat, tertutup warna hijau tua pekat itu. Tanggal 4 Januari mulai berkurang ya, tapi masih tetap menutupi sebagian wilayah Sumatera dan Laut Natuna ya, dan juga wilayah Jawa Barat, Banten masih, dan juga wilayah Indonesia Selatan itu Jawa Timur sampai Nusa Tenggara dan Laut Arafura. Dan seterusnya mulai mereda tanggal berapa Mas? Tanggal 5 hingga 10 Januari mulai mereda berkurang. Nah, jadi ini gambaran sekilas kondisi cuaca akibat fenomena ini tadi. Ada monsun Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Nah, coba itu kita lihat gambar sebelah kiri. Arus lintas ekuator itu dari, coba atasnya dulu, monsun dan cold surge atau seruakan dingin, itu dari daratan atau dataran tinggi di Asia, masuk melalui Indonesia Barat ya, masuk melalui Selat Malaka ini, lalu menyeberangi ekuator menjadi arus lintas ekuator. Nah, fenomena inilah yang menyebabkan warna hijau tua tadi yang mengindikasikan adanya hujan lebat hingga ekstrim mulai dari hari ini sampai diprediksi sampai awal Januari, bahkan sampai 6 Januari. Mulai melemah 6 Januari dan seterusnya mulai melemah. Kembali ke teks Mas, maaf. Ya, teksnya. Oke. Nah, jadi itu tadi fenomenanya. Kemudian masih ada lagi adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah.
Pada gambar tadi ada juga pada peta ya Mas, ditunjukkan indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar ekuator. Mana? Nah, di sekitar ekuator, mohon maaf saya ulangi, adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia yang dapat memicu terbentuknya pola pertemuan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator, serta dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan angin kencang di sekitar wilayah Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, serta berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Jadi ini perlu diwaspadai gelombang tinggi juga. Tidak hanya hujan ekstrim, cuaca ekstrim, tetapi juga gelombang tinggi. Berikutnya juga terdeteksi adanya bibit siklon tropis. Jadi fenomenanya semakin berkembang. Kemarin kita belum bicara bibit siklon tropis ya. Saat ini terdeteksi sudah beberapa hari yang lalu, mulai terdeteksi bibit siklon tropis 95W tumbuh di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat. Tepatnya di sekitar 8,8 derajat lintang utara dan 130,9 derajat bujur timur dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan terendah 1008 milibar. Berdasarkan citra satelit Himawari, 6 jam terakhir menunjukkan adanya aktivitas konvektif yang signifikan, terutama di sebelah utara sistem bibit siklon tersebut. Model prediksi numerik menunjukkan bahwa sistem ini bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Potensi sistem untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah dan semakin menjauhi Indonesia. Dan yang terakhir, masih juga berlangsung aktivitas Madden-Julian Oscillation, yaitu pergerakan awan-awan hujan di Samudra India melintasi ekuator Samudra Hindia dari arah timur Afrika menuju ke Samudra Pasifik, menyeberangi kepulauan Indonesia dari arah barat bergerak ke tengah dan timur, sehingga berdampak pada ini bertambahnya awan-awan hujan. Dan juga selain MJO, Madden-Julian Oscillation, awan-awan tersebut juga disertai gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial. Sehingga pertumbuhan awan hujan di Indonesia ini masih berpotensi untuk menjadi ekstrim dalam sepekan ke depan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, potensi cuaca yang perlu disiapkan atau disiagakan, kita perlu siaga potensi cuaca untuk hari ini hingga besok adalah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Informasi secara lebih detail di level kecamatan dapat diakses di web signature.bmkg.go.id. Untuk potensi hujan dengan intensitas signifikan selama periode tanggal 27 Desember hari ini hingga 2 Januari. Kalau yang saya sebut tadi hingga 28 Desember, hingga besok. Nah, kalau yang hingga 2 Januari, yang perlu diwaspadai, potensi hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan bisa berkembang ekstrim sampai 2 Januari, terjadi di wilayah Banten,
Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat dapat terjadi, jadi ini lebih rendah lagi ya, hujan intensitas sedang hingga lebat, dapat terjadi di sebagian wilayah Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Nah, potensi awan cumulonimbus ini pertumbuhan awan-awan cumulonimbus ini juga terjadi ya, terutama tanggal 28 Desember di jalur penerbangan ya, 27 Desember sudah dimulai dan juga hingga tanggal 1 Januari. Tanggal 2 Januari. Nah, untuk selanjutnya tentang potensi awan cumulonimbus dan potensi gelombang laut ini, saya mohon perkenan Bapak Deputi Meteorologi untuk menyampaikan ya Bapak, ini cumulonimbus dan gelombang laut ini, terutama yang laut ini terjadi hampir di berbagai wilayah ini sampai ketinggian 6 meter, mohon Bapak sampaikan. Dan yang penting lagi potensi banjir rob, banjir pesisir ini ada di 21 wilayah ya, pesisir ini. Saya juga mohon Bapak Deputi untuk menjelaskan ya Pak Deputi. Bisa Baik, ya Bu. Pak Gus? Bisa, Bu. Nah, bagian rekomendasi ini perlu disampaikan agar pihak terkait melakukan persiapan, antara lain memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, penguatan gelombang, dan juga banjir rob ya. Bahkan saya lihat sendiri di lapangan itu kecepatan arus dapat mencapai 150 cm per detik. Ini sangat mengganggu dalam pelayaran. Dan juga mohon dilakukan penataan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta terus mengakses informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone info BMKG jalur mudik. Kemudian ini pohon-pohon yang rantingnya rapuh, mohon segera dipangkas, tegakan-tegakan yang rapuh, mohon segera diperkuat, karena angin kencang bisa mencapai 40 knots, masih dapat terjadi. Dan ini terus memonitor informasi perkembangan cuaca dari BMKG, dan silakan ada call center juga 196. Jadi demikian dari saya yang saya sampaikan. Mohon Pak Deputi untuk menjelaskan itu tadi yang awan CB, juga gelombang, dan juga banjir ya, banjir pesisir, karena ini sangat membahayakan. Saya persilakan Bapak. Kita jalan. Baik, Ibu Kepala BMKG yang saya hormati. Baik, rekan-rekan wartawan, saya menyampaikan untuk potensi awan cumulonimbus tanggal 27 sampai tanggal 2 Januari, di mana awan cumulonimbus dengan cakupan spasial antara 50 sampai 75% atau kita sebut okasional selama 7 hari ke depan terjadi di Laut Andaman, Laut Sulu, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara, Pulau Papua, Samudra Hindia Selatan, Pulau Jawa, hingga barat Pulau Sumatera, Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Aru, Laut Arafuru, Laut Timor, Teluk Karpentaria, sebagian kecil Pulau Papua. Dan sedangkan dengan cakupan spasial lebih dari 75% atau kita sebut frekuen, itu dapat terjadi di Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Timor, dan Teluk Karpentaria. Sedangkan untuk terjadinya
gelombang pasang ataupun potensi gelombang laut yang terjadi pada periode 27 Desember sampai 3 Januari yang perlu diwaspadai sebagai berikut. Kategori tinggi gelombang lebih dari 6 meter ini terjadi di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia Selatan NTT. Kemudian kategori tinggi gelombang dengan 4 sampai 6 meter terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTB, perairan Pulau Sumba, perairan Kupang, Pulau Rote, perairan Pulau Flores, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Kepulauan Sumbawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafuru. Sedangkan kategori tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter ini dapat terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Bali, Selat Sunda, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa, perairan selatan Bali, perairan selatan Lombok, perairan selatan Sumbawa, perairan utara Halmahera. Sedangkan di samping tinggi gelombang, di Pusat Meteorologi Maritim juga memperkirakan ada hal fenomena yang penting juga, yaitu potensi banjir pesisir atau ROB. Nah, di dalam sepekan ke depan, ini kita waspadai ada 21 wilayah pesisir, namun waktunya sangat berbeda-beda sebagai berikut. Pesisir Aceh, 20 sampai 28 Desember 2022. Pesisir Sumatera Utara, ini pesisir Belawan dan sekitarnya, yaitu 20 sampai 27 Desember 2022. Pesisir Sumatera Barat, ini meliputi pesisir Padang, Padang Pariaman, Agam Tiku, Pasaman Barat, dan pesisir selatan, ini 23 sampai 26 Desember 2022. Pesisir Lampung 22 sampai 27 Desember. Pesisir Bangka Belitung 24 sampai 31. Pesisir Kepulauan Riau 21 sampai 31. Pesisir Banten 21 Desember sampai dengan 5 Januari. Ini agak cukup panjang ya. 21 Desember sampai 5 Januari. Pesisir Utara DKI 20 sampai 27 Desember. Pesisir Jawa Barat 20 sampai 31 Desember. Pesisir Utara Jawa Tengah ini juga agak cukup panjang, yaitu 28 Desember sampai 8 Januari. Pesisir Selatan Jawa Tengah 22 sampai 27 Desember. Pesisir Jawa Timur ini 21 sampai 26 Desember. Pesisir NTB 21 26 Desember. Pesisir NTT 22 sampai 28, pesisir Kalimantan Barat 24 29, pesisir Kalimantan Tengah yang meliputi Kota Waringin Barat itu 24 sampai 29 Desember. Sedangkan pesisir Sulawesi Utara terjadi 20 sampai 29. Pesisir Sulawesi Selatan 23 sampai 25. Pesisir Maluku Utara 25 sampai 29. Sedangkan pesisir Papua khususnya Jayapura itu 24 sampai 30 Desember. Dan yang terakhir banjir rob juga diprediksi di pesisir Papua Selatan, yaitu di Merauke. Terjadi pada tanggal 23 sampai 27 Desember. Demikian Ibu tambahan rekan-rekan wartawan yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Kami kembalikan. Pak Dep atas penjelasan tadi sudah diawali oleh Ibu dan ditambah oleh Pak Dep. Saya kira ini penjelasan yang sangat komprehensif dan menjadi perhatian kita semua
Mohon izin Bu, kita langsung ke pertanyaan karena Breaking memang News ada Metro beberapa. TV masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, kami sampaikan kembali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati terkait dengan potensi atau prediksi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, bahwa sejatinya BMKG ini telah memberikan peringatan atau rilis terkait dengan potensi cuaca ekstrim sejak tanggal 21 Desember hingga 1 Januari 2023, dan hingga saat ini fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfer dikatakan konsisten terjadi, di mana ada 4 fenomena yang terjadi bersamaan di atmosfer. Kalau kami mencoba merangkum, tadi ada analisis terkini, ada fenomena atau dinamika yang terjadi. Yang pertama adalah monsun Asia, kemudian seruatan udara dingin dari Asia yang juga berpapasan dengan aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan mulai hari ini 27 Desember hingga 2 Januari 2023. Bahwa pada tahun 2019 menuju 2020 itu adalah laninanya dalam kategori moderat. Nah, saat ini itu lemah menuju netral, yang dimungkinkan nanti di bulan Februari Maret itu akan menuju netral. Itu yang bisa ditambahkan. Kemudian yang disampaikan kembali, usaha apa yang perlu dilakukan, yaitu usaha yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasinya. Yang pertama, kami berharap masyarakat selalu waspada terhadap terjadinya periode cuaca ekstrim ini. Karena apa? Cuaca ekstrim ini sebenarnya selalu ada di setiap puncak musim hujan. Dan puncak musim hujan akan jatuh pada bulan Januari Februari, ya, Desember, Januari, Februari, di antara tahun. Khusus untuk DKI Jakarta itu sendiri, barangkali nanti ada di Januari, Februari untuk musim hujannya, kalau kita lihat beberapa faktor yang terakhir. Dan kemudian kita pastikan juga usaha apa, yaitu infrastruktur di tata kelola air itu perlu ditingkatkan. Karena kalau kita lihat, hujan itu adalah merupakan salah satu faktor pemicu adanya banjir. Kalau infrastruktur dan semuanya lebih bagus, lebih tertampung, hujan se-ekstrim apapun tidak akan menimbulkan permasalahan tentang banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada satu usaha yang kita harapkan saat ini adalah masyarakat lebih sadar akan cuaca dan iklim. Artinya mitigasi yang sesungguhnya yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus mengenali lingkungan tempat tinggalnya, itu adalah yang utama. Kemudian baru mengupdate informasi cuacanya, perkembangannya seperti apa. Karena mitigasi sesungguhnya adalah menggabungkan dua hal itu. Di mana kalau kita tinggal di rumah air atau di bantaran sungai atau perumahan yang cekung, maka kita harus waspada apabila ada peningkatan curah hujan. Misalkan threshold-nya 150 hujan selama 2 jam, maka itulah yang harus dijadikan patokan Bapak Ibu semua untuk menjadikan lebih sadar akan cuaca dan iklim. Kira-kira itu Ibu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Farid mau nambah atau udah cukup? Silakan Pak Farid. Ya, baik Ibu. Mungkin sedikit saja tadi menjawab pertanyaan dari Stefano Reuters ya, hujan akhir tahun. Seperti tadi disampaikan Ibu Kepala, BMKG membuat klasifikasi hujan harian itu berdasarkan jumlah curahnya ya. Kalau 50 sampai 100 mm itu kita kategorikan sebagai hujan lebat, 100 sampai 150 sangat lebat, dan lebih dari 150 hujan ekstrim. Nah, selama periode akhir tahun ini hujan di atas 100 bahkan 150 itu berpotensi terjadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tapi apakah sampai 300 seperti yang itu yang terus kita pantau. Tapi yang jelas di atas 100 bahkan di atas 150 itu berpotensi terjadi. Terima kasih. Dan saya perlu menggarisbawahi, sebelum mencapai 100 pun banjir sudah terjadi di mana-mana. Kondisi ekstrim, bencana hidrometeorologi itu sudah terjadi sebelum mencapai 100.
Bagaimana kalau nanti mencapai 150, yang prediksi kami itu sangat mungkin untuk terjadi. Jadi poinnya di sana, ya. Jadi mohon untuk benar-benar tidak hanya diwaspadai, tapi disiagakan. Jadi ini peringatan dini itu, bahasa sesungguhnya dari peringatan dini itu adalah teriakan. Teriakan ya. Jadi teriakan untuk siaga. Demikian. Makasih Mas Taufik. Pak Taufan. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan sebetulnya ini dari teman-teman Kompas Bu, dicetak, di elektronik maupun di online. Silakan. Pertanyaannya kurang lebih sama. Sebenarnya ini sedang ramai juga Bu di netizen ya Bu ya. Terkait dengan prediksi yang dikeluarkan BRIN Bu, tentang potensi hujan ekstrim dan badai dahsyat pada tanggal 28 Desember 2022. Nah ini mereka bertanya, teman-teman dari Kompas, Badan Riset dan Inovasi atau BRIN menemukan adanya potensi banjir besar atau hujan ekstrim dan badai dahsyat di Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten pada tanggal 28 Desember 2022. Apakah BMKG juga menemukan hal serupa dan apa yang perlu dipersiapkan masyarakat mengenai hal ini? Saya kira juga terima kasih ke teman-teman wartawan untuk menanyakan langsung ke lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menjawab itu. Kami persilakan Ibu. Iya, jadi yang pertama, sejak 21 Desember, BMKG mendeteksi adanya potensi cuaca ekstrim ya. Istilah badai, ini terminologi badai, itu kurang lebihnya merupakan siklon tropis ya, siklon. Jadi pusaran angin ya, yang kencang, yang juga mengakibatkan hujan yang ekstrim. Itu badai. Nah, itu dideteksi akan terjadi tadi di wilayah sebelah utara Papua ya. Tadi ada itu. Dan juga sedang berproses, tapi kemungkinan terjadinya tadi katanya rendah. Berproses kemungkinannya rendah itu di wilayah selatan barat Indonesia ya, yang semakin menjauh. Itu yang dimaksud dengan badai sesungguhnya. Tetapi kalau hujan ekstrim itu tidak harus berupa badai. Dan hujan ekstrim itu tadi diprediksi dimulai, nanti silakan Pak Fahri atau Pak Guswanto menambahkan, dimulai, jadi trennya ini sudah terlihat ya, sudah terlihat sejak 21 Desember, dan trennya ini semakin meningkat di 29. Jadi itu hujan lebat, bukan pusaran. Istilah badai itu kan pusaran angin ya, dan disertai hujan yang lebat. Nah ini kita nanti bisa mendengarkan penjelasan Pak Guswanto, mulainya kapan, terutama Jabodetabek. Kalau 28 Desember terlihat di paling atas tengah, 28 Desember itu masih belum ada merahnya ya. Yang dikhawatirkan justru Jawa Tengah dan Laut Jawa. Laut Jawa itu sudah dikhawatirkan sejak 21 Desember dan itu memang terjadi. Sudah ada peringatan dini sejak 28 Desember, itu memang terjadi. Jawa Tengah dan memang terjadi. Namun masih akan terus terjadi di Jawa Tengah dan berkembang sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, Jawa Barat atau Jabodetabek itu 28 Desember itu masih hijau ya. Masih hijau itu insya Allah tidak, jadi hijau itu kan sedang ya, sedang, ringan sampai sedang. Begitu. Nah, dan tentang persoalan potensi ekstrim ini justru kami sedang bekerja sama dengan BRIN. Sedang bekerja sama dengan BRIN, itu nanti Pak Fahri bisa menjelaskan. Kerjasama untuk melakukan menerapkan teknologi modifikasi cuaca, yang kita berupaya agar awan-awan hujan yang akan masuk ke darat membuat hujan itu lebat atau ekstrim, itu dapat dipaksa turun di Laut Jawa atau di wilayah luar pemukiman, atau misalnya di danau atau waduk begitu. Nah itu sedang bekerja sama untuk modifikasi teknologi cuaca. Jadi insya Allah menurut prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28
Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman. Hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai menurut prediksi kami. Silakan barangkali Pak Fahri dan Pak Guswanto untuk menambahkan. Silakan, saya persilakan. Aku tak. Baik Ibu, akan kami tambahkan rekan-rekan wartawan. Memang apabila kita bicara cuaca itu sangat menarik ya perakiraannya. Masing-masing di dalam memperakirakan cuaca itu memiliki pegangan. Kami review kembali apa yang disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam press release tadi. Pemirsa, ada fenomena atau dinamika atmosfer yaitu monsun Asia. Kemudian ada ruatan udara dingin dari Asia yang beririsan dengan aliran lintas ekuator yang ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan mulai hari ini 27 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Adapun dampaknya secara spesifik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu terkait dengan curah hujan, kemudian adanya kecepatan angin yang lebih tinggi atau lebih dari 40 knot dan masih terus terjadi. Sementara ada beberapa wilayah juga ini yang harus mulai mewaspadai terkait dengan perubahan cuaca di tanggal 28 di wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah, Nusa Tenggara juga terdampak. Kemudian di tanggal 29 Desember ada masuk di wilayah Jawa Barat, Sumatera, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan juga selatan di Papua. Ini terkait dengan fenomena yang saya bacakan tadi. Sementara untuk tanggal 1 Januari hampir seluruh wilayah Indonesia ini tertutupi dengan fenomena atau dinamika atmosfer yang terjadi. Kemudian tanggal 4 mulai berkurang dan kemudian tanggal 5 hingga 10 Januari mulai berangsur berkurang. Selain adanya fenomena-fenomena tadi pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga menambahkan adanya terdeteksi bibit siklon tropis di utara Indonesia dan kemudian adanya aktivitas Main-Julian Oxidation atau pergerakan awan hujan yang masih berpotensi menjadi ekstrim dalam sepekan di wilayah Indonesia. Selain itu, wilayah-wilayah yang harus disiagakan hingga besok adalah wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian Banten, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan juga Papua Barat. Selain itu pemirsa ada tambahan lagi fenomena yang terjadi yaitu di mana di tanggal 2 Januari juga harus siaga sejumlah wilayah seperti Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTT, dan juga NTB. Untuk hujan yang lebat ini juga akan terjadi di 2 Januari yaitu di Aceh, Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Kalsel, Sultra, Maluku, hingga Papua. Dan ada lagi fenomena awan cumulonimbus yang akan terjadi 27 Desember hingga 2 Januari 2023 yang mana presentasinya adalah 50 hingga 75%. Selain awan cumulonimbus juga ada gelombang laut tinggi yang ini terjadi mulai 27 Desember hingga 1 Januari serta ada potensi banjirop. Ini yang sudah diperingatkan akan terjadi di 21 wilayah pesisir di Indonesia mulai dari pesisir Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, pesisir utara DKI, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, pesisir Maluku Utara, pesisir Papua, dan juga pesisir Papua di bagian selatan yaitu tepatnya di Merauke. Adapun juga seruan-seruan yang tadi sudah disampaikan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah harus ada penataan lingkungan dan juga penataan pohon-pohon yang mulai tumbang atau rapuh. Ini harus dilakukan penataan karena potensi terkait dengan banjirop ini yang dapat menimbulkan korban jiwa jika penataan lingkungan dan juga pohon-pohon besar tidak ditata. Dan kemudian spesifik sebaran hujan di Jabodetabek ini tadi disampaikan akan terjadi di menjelang akhir tahun dan juga awal tahun 2023 di 3 bulan yaitu di Desember, Januari, dan juga Februari. Upaya yang benar-benar harus dilakukan untuk mengantisipasi banjir karena musim hujan di Jabodetabek adalah infrastruktur tata kelola air yang perlu diperbaiki, kemudian juga menciptakan masyarakat yang harus lebih sadar akan iklim. Dan juga masyarakat dihimbau untuk selalu memperbaharui atau update perkembangan cuaca. Dan terakhir tadi ada satu jurnalis yang menanyakan terkait dengan prediksi dari BRIN terkait dengan hujan ekstrim dan juga badai di Jabodetabek tanggal 28 Desember 2022.
Pihak dari BMKG juga sudah memprediksi terkait dengan hal tersebut dan memang dikatakan oleh Kepala BMKG tadi hujan lebat trennya akan naik hingga 29 Desember 2022. Masih terkait dengan cuaca, pemirsa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi adanya cuaca ekstrim di wilayah Jabodetabek besok 28 Desember. Sebelumnya beredar di media sosial, ombak besar menerjang pesisir pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, angin kencang dan ombak besar menyebabkan air laut naik ke daratan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 25 Desember pukul 8 waktu Indonesia Barat. Air naik sekitar 40 cm hingga menggenangi ruas jalan dan rumah warga. Kondisi pesisir pantai Tanjung Pasir mulai terkendali dan air mulai surut pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, masyarakat yang berada di sekitar Tanjung Pasir dihimbau untuk tetap waspada. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi cuaca ekstrim di utara Pulau Jawa akan menuju daratan di Jawa bagian barat hingga masuk ke wilayah Jabodetabek. Dan pemirsa, berikut ini kita dengarkan kembali pernyataan yang disampaikan oleh pihak BMKG terkait dengan cuaca ekstrim berikut ini. Ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik begitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara ya terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Seperti itu, terima kasih. Sementara itu, ombak tinggi juga masih terjadi di Laut Jawa di pantai utara wilayah Jepara. Syah Bandar Pelabuhan Jepara belum mengizinkan pelayaran hingga beberapa hari ke depan. Syah Bandar juga mengimbau kapal yang sedang berlayar di wilayah perairan sekitar Pulau Karimun untuk segera bersandar di pulau terdekat. Gelombang tinggi dan cuaca buruk di Laut Jawa di sekitar perairan Jepara masih terus terjadi. Merujuk pada analisis perakiraan cuaca BMKG, gelombang air laut di perairan Jepara masih setinggi 1,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk Laut Jawa bagian tengah, ketinggian ombak bisa mencapai 4 meter. Gelombang setinggi 4 meter juga diprediksi masih terjadi di perairan Karimun Jawa. Sejak 22 Desember lalu, Syah Bandar UPP kelas 2 Jepara memantau ada 4 kapal yang berlindung di Pulau Panjang, yakni 1 kapal tanker pengangkut BBM ke PLTU TJB, 3 tugboat, dan 1 unit tongkang. Upaya pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah untuk memfasilitasi pemulangan ratusan wisatawan yang terdampar di Pulau Karimun Jawa belum terlaksana Senin siang karena terkendala cuaca dan gelombang besar. Kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi masih terjadi di perairan Laut Jepara, Jawa Tengah. Sejak pagi hujan lebat melanda disertai dengan angin kencang. Hal ini membuat rencana pemulangan ratusan wisatawan yang terjebak di Pulau Karimun Jawa dimundurkan, yang seharusnya kapal dijadwalkan tiba di pelabuhan Legon Bajak pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun harus mundur ke pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Jepara akan terus berkoordinasi dengan kapten kapal agar kapal bisa tiba di pelabuhan Legon Bajak, Karimun Jawa tepat waktu.
Jumlah orang yang terdaftar untuk dievakuasi sebanyak 490 orang. Dari data tersebut 361 diantaranya merupakan wisatawan lokal, sedangkan 35 orang merupakan wisatawan mancanegara. Serta ditambah dengan pegawai warga Karimun Jawa yang akan ke Jepara sejumlah 94 orang. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena Newsline akan hadir bersama Naila Husna. Sampai jumpa. Mau yang baru dan tetap 1 meter? All new